At-Thayyib wan Nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dicintakan kepadaku dari dunia kalian 3 perkara: wewangian dan wanita, dan dijadikan kesenanganku dalam solat. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi itu tidak cinta kepada dunia sedikit pun, cuman Allah jadikan 3 hal, Allah tanamkan cinta kepada hati beliau, yaitu suka dengan yang wangi-wangi, minyak wangi, dupa dan lain-lain. Kemudian wanita, beliau dicintakan kepada wanita, padahal beliau tidak suka dengan dunia, tapi beliau dicintakan oleh Allah. Di antara hikmahnya adanya zuriat beliau sampai hari kiamat. Kemudian beliau disenangkan ketika sholat sebagai hiburan beliau. Setelah mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwasanya hubbiba ilayya minad dunya, dicintakan kepadaku dari dunia salas, juga 3 kata Sayyidina Abu Bakar, an-nazar ila wajhi Rasulullah SAW, melihat kepada wajah Rasulullah SAW, wa infaqu mali ala Rasulillah, menyumbangkan hartaku kepada Rasulullah, wa antakuna binati tahta Rasulillah, dan anakku menjadi istri Rasulullah. Faqala Umar, maka sekarang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jadi pada waktu itu mereka lagi, beliau lagi berkumpul. Setelah mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar itu dan Rasulullah yang dilanjutkan Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar pun mengatakan, "Shadaqta ya Abu Bakrin, engkau benar wahai Abu Bakar, wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dicintakan kepadaku dari dunia." Dicintakan kepadaku, berarti beliau tidak cinta, beliau dicintakan oleh Allah, ditanam rasa cinta itu kepada hati beliau oleh Allah. Salas, juga 3 perkara kata Sayyidina Umar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa thawbul khalaq. Dicintakan dunia kepadaku kata Sayyidina Umar ada 3 perkara. Al-amru bil ma'ruf, yang pertama memerintahkan pada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa thawbul khalaq, dan pakai baju yang tidak bagus. Ai al-bali, bajunya enggak baguslah. Sampai disebutkan di sini, ruwiya annahu kana fi jubbatihi 14 rag'ah. Diriwayatkan bahwasanya jubahnya Sayyidina Umar itu di situ ada 14 tampalan. Jadi beliau pakai baju koyak, ditampal, ada 14 tampalan. Dan beliau suka pakai baju gitu, Sayyidina Umar. Kalau kita mau ikut beliau boleh, tak mau ikut beliau juga boleh. Pakai baju yang indah-indah, bagus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Jadi kalau kita pakai baju yang bagus-bagus, ya niatkan bahwasanya Allah itu suka dengan keindahan, gitu juga. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka tampakkanlah, nyatakanlah. Jadi kalau kita pakai pakaian yang bagus-bagus, pakai sesuatu yang indah, niatkan Allah itu suka dengan yang indah, dan niatkan untuk menampakkan nikmat Allah, bukan niat untuk sombong-sombongan. Itu boleh. Punya baju baru, punya kain baru, pakai. Niatnya untuk menyenangkan Allah. Allah itu suka dengan yang indah, dan niatkan untuk menampakkan nikmat Allah SWT. Nah, kalau mau ikut Sayyidina Umar, boleh juga. Pakai baju tampal-tampal, boleh. Jadi kalau ada orang pakai baju tampal-tampal, jangan salahkan, mungkin dia ikut Sayyidina Umar gitu. Kalau ada orang pakai baju rapi, indah, jangan salahkan juga. Karena kita tidak tahu hati dia. Nah, mungkin dia pengen nampakkan nikmat Allah, mungkin dia ingin menyenangkan Allah, karena Allah itu suka dengan yang indah-indah. Kemudian faqala Utsman radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Umar." Sekarang Sayyidina Utsman berkata, "Benar engkau wahai Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya thalas, dan dicintakan kepadaku dari dunia 3 kata Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Utsman apa? Isba'ul ji'an wa kiswatul uryan wa tilawatul Qur'an.
Yang pertama kata Sayyidina Utsman, isba'ul ji'an, mengenyangkan orang yang sedang lapar. Itu hobinya Sayyidina Utsman. Nomor satu, mengenyangkan orang yang sedang lapar, artinya memberi makan orang yang sedang lapar. Kemudian wakis watul uryan, memberikan orang pakaian bagi orang yang tak punya pakaian. Sayyidina Utsman tuh, si orang makan, bagikan pakaian, itu hobinya beliau. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ruwiya annahu khatamal Quran fi rak'atin fil lail. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman itu kalau salat malam 2 rakaat khatam Al-Quran dalam 2 rakaatnya. 2 rakaat khatam Al-Quran dalam tahajudnya, khatam Quran. Kita kalau ngaji jam 6 pagi, mulai jam 6 pagi kita buka Quran sampai jam 6 pagi besok 24 jam, insya-Allah tak khatam-khatam. 24 jam insya-Allah tak khatam, ya kan? Belum ke WC, belum makan, belum tidur, belum terlalai, kan? Yang ibu-ibu belum kena tapak anak, yang bapak-bapak sibuk kan? Tak selesai. Kok beliau bisa satu malam 2 rakaat tahajudnya khatam Al-Quran? Itulah waktunya diberkahi oleh Allah SWT. Waktu yang sedikit isinya banyak. Nah itulah namanya waktu berkah. Ya, waktu berkah itu waktunya pendek, isinya banyak. Imam Syafi'i itu umurnya 50 lebih cuman, tidak sampai 60. Tapi ilmu beliau sampai sekarang, sampai hari kiamat tak habis-habis ilmunya. Umur pendek tapi berkah. Nah itulah yang dimaksud dengan umur berkah itu adalah umurnya tidak terlalu panjang tapi isinya manfaatnya banyak. Ada orang umur panjang isinya tidak. Itu namanya umur tak berkah. Harta berkah, hartanya banyak manfaat. Jabatan berkah, jabatan itu banyak manfaatnya untuk dia. Bahkan bukan hanya dia ketika hidup, sampai setelah meninggal pun jabatannya, hartanya, ilmunya, ucapannya masih manfaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Loh, beliau satu malam 2 rakaat khatam Quran. Kok bisa ya? Satu malam 2 rakaat khatam Quran. Cukup ke waktunya? Cukup. Waktunya berkah. Kalau kita mau dekat-dekatkan kepada akal kita, orang dulu-dulu zaman nenek datuk kita, kalau mau pergi ke Mekah naik haji, itu naik kapal berbulan-bulan barulah bisa sampai. Aku kalau dulu orang naik haji itu luar biasa. Sekarang biasalah haji umrah. Ya. Dulu tuh orang bisa pergi haji umrah itu luar biasa karena perjalanannya jauh bulan. Sekarang jarak yang dulu ditempuh bulan-bulan, berbulan-bulan, sekarang Jakarta, Jeddah atau Madinah kurang lebih cuma 9 jam naik pesawat. Jadi jarak yang dulunya jauh sekarang jadi dekat. Yang dulu ditempuh dalam waktu yang lama sekarang 9 jam sampai 1 hari. Nah begitulah mereka tuh. Mereka para wali-wali Allah, para orang-orang soleh itu, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita menempuh jarak baca Quran 1 kali khatam tu mungkin 2-3 hari tak selesai. Beliau 1 malam 2 rakaat selesai. Kenapa? Ya itu tadi, diberkahi. Ibaratnya kalau kita tu pergi ke Mekah naik kapal lama sampai. Kalau mereka naik pesawat cepat, sama-sama sampai. Cuman mereka pakai pesawat. Nah begitulah. Mereka kok bisa khatam Quran cepat? Mereka pakai pesawat. Makanya cepat khatam Qurannya. Bacanya tak cepat, bacanya pakai tajwid. Cuman waktunya tu berkah. Waktunya yang sedikit tapi banyak isinya, banyak manfaatnya. Itu hobinya Sayyidina Utsman. Kemudian faqala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, sadaqta ya Utsman. Sayyidina Ali pun mengatakan, benar engkau wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya, dan dicintakan kepadaku dari dunia, kata Sayyidina Ali, ada 3. Al-khidmah lid-dhaif, mengabdi atau membantu orang yang lemah. Jadi orang lemah, orang yang tak mampu, itu dibantu sama Sayyidina Ali. Itu hobinya, membantu orang yang lemah. Was-shaum fis saif, dan berpuasa di musim panas. Orang musim panas payah puasa. Sayyidina Ali makin panas makin suka dia puasa. Kenapa? Suka dengan tantangan beliau. Kemudian
waddarbu bisayf, dan berperang dengan pedang, artinya membela agama Allah. Jadi hobinya Sayyidina Ali itu 3: bantu orang yang tak mampu, puasa di musim panas, dan berjuang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara puasa di musim panas itu, ia puasa di bulan Ramadan. Itu wajib. Setelah itu kalau ada musim panas kita puasa lagi sunnah. Nah, itu salah satu kebiasaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita ni di Indonesia ni alhamdulillah pula cuacanya tropis. Kalau panas tak ada panas benar, kalau dingin tak ada dingin benar. Kalau di Arab tu, kalau panas panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Berapa hari yang lalu ada satu orang tinggal di Hadramaut di Yaman ngasih tahu kita, berapa hari yang lalu itu cuaca di Hadramaut, di Tarim, Yaman, cuacanya 9 derajat Celcius. Lebih sejuk dari AC. AC paling kan 16 paling kecil. 9 berapa hari yang lalu. Oh, dingin, kalau panas sekali di sana. Kalau Sayyidina Ali makin panas, makin suka beliau untuk berpuasa. Ya, bulan Ramadan tu bulan paling panas tu bulan Ramadan. Kalau di Arab, bulan Ramadan tu bulan yang sangat panas. Ramadan tu diambil dari kata-kata romdok. Romdok tu artinya panas. Makanya dinamakanlah bulan Ramadan. Makanya orang kalau umrah di bulan Ramadan hebat. Kata Nabi Muhammad SAW, al-umrah fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i, atau kama qala. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan seperti naik haji bersamaku. Jadi orang yang punya rezeki, kalau punya rezeki ada paket umrah bulan Ramadan, bagus ikut. Itu keutamanya besar. Umrah di bulan Ramadan seperti pahalanya naik haji bersama Rasulullah lagi. Saking besarnya keutamaannya. Yang mau umrah-umrah, kalau bisa bulan Ramadan, pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Kemudian, nah, mendengar itu semua, mendengar apa yang dicintakan kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Utsman, kepada Sayyidina Ali. Kemudian waqala Sayyidina Jibril, sekarang malaikat Jibril yang berkata, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqalatakum. Allah, kata malaikat Jibril, mengutus saya. Setelah Allah mendengar perkataan kalian, Allah mengutus saya. Wa amaraka ya Rasulullah an tas'alani amma uhibbu an kuntu min ahli dunya. Dan Allah menyuruh kamu wahai Rasulullah untuk bertanya kepadaku, apa yang aku sukai kalau aku jadi penduduk dunia. Kata malaikat Jibril. Allah suruh kamu wahai Rasulullah tanya kepadaku apa yang aku suka kalau aku ni termasuk penduduk dunia. Faqala, maka Rasulullah pun berkata, ma tuhibbu, apa yang kau senangi ya Jibril, wahai Jibril, an kuntu min ahli dunya, kalau saya termasuk penghuni dunia. Kata malaikat Jibril, faqal, maka malaikat Jibril pun berkata, yang malaikat Jibril suka ada 3. Irsyadud dhalin, menunjukkan orang yang sesat, yang salah arah ke jalan yang benar. Itu hobinya malaikat Jibril. Yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba'il qanitin, dan memberi kesenangan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi malaikat Jibril itu saking senangnya lihat orang yang taat ibadah kepada Allah, saking senangnya dia ingin menyenangkan orang itu. Kemudian jadi orang yang taat kepada Allah itu bikin senang malaikat. Kemudian wa muawanatu ahlil iyalil muassarin, dan menolong orang-orang fakir miskin. Jadi malaikat Jibril yang disenangi beliau ada 3. Menunjukkan orang-orang yang sesat atau orang-orang yang salah arah ke jalan yang benar. Kemudian yang kedua, menyenangkan orang-orang yang taat kepada Allah. Yang ketiga, membantu para fakir miskin. Kemudian waqala Jibril alaihissalam, setelah itu malaikat Jibril alaihissalam pun berkata, yuhibbu rabbul izzah jalla jalaluh min abidihi thalatha khisalin. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh menyukai dari hambanya 3 perkara.
Jadi 3 perkara ini Allah suka kalau ada pada seorang hambanya. Yang pertama, bazlul istita'ah wal buka indan nadamah was sabru indal faqah. Yang disukai Allah 3 perkara di hambanya. Yang pertama, bazlul istita'ah, mengorbankan kemampuannya fi ta'atillah ta'ala, mengorbankan segala kemampuannya untuk taat kepada Allah. Apa yang dia miliki dia korbankan hanya demi untuk taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal buka indan nadamah. Belum yang kedua, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yang disenangi oleh Allah adalah berkorban sesuatu untuk taat kepada Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Yang artinya sesungguhnya Allah, dalam Al-Qur'an nih, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka, bahwasanya Allah beli jiwa dan raga mereka, harta mereka dengan surga. Jadi artinya siapa yang siap mengorbankan jiwa dan hartanya, Allah beli jiwa dan hartanya itu dengan apa? Dengan surga. Artinya apa? Kalau seorang hamba ingin surga, harus jual, beli itu surganya. Dengan apa? Dengan jiwa dan raganya serta hartanya, kata Allah. Allah beli. Allah ini mau beli, bukan pakai duit. Allah beli pakai surga. Allah mau beli apa? Beli jiwa dan hartanya orang yang beriman. Kalau dia siap jual, Allah berikan surga. Kalau dia tidak mau jual jiwa dan hartanya, tidak mau dia korbankan jiwanya untuk taat kepada Allah, tidak mau dia korbankan hartanya untuk taat kepada Allah, Allah tak berikan surga. Kita ke pasar beli jeruk pakai duit, duit tak kita kasihkan, pedagang tak mau kasih jeruknya, kan gitu. Beli ayam, tak mungkin pedagang kasih ayam kalau kita kasih duit. Allah tak akan memberikan surga kalau orang tak mau mengorbankan jiwa dan hartanya untuk Allah. Dalam Al-Quran itu yang pertama, mengorbankan segala kemampuannya untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kata Allah tadi, kata malaikat Jibril, Allah cinta yang kedua adalah wal buka indan nadamah, dan menangis karena menyesal telah berbuat dosa. Nangis. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang kalau tak bisa nangis itu tanda keras hatinya. Kalau tak bisa nangis itu tanda keras hatinya. Makanya dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah disebutkan, fa illam tabki fatabaka. Kalau tak bisa nangis, usahakan nangis. Tak bisa nangis, pura-pura nangis sampai bisa nangis. Harus gitu. Misal nih, Beb, saya nih Beb, kalau bangun malam, udah lah Beb, jam 3 saya bangun. Habis itu saya sholat, saya ngaji, saya zikir, berdoa, istighfar. Tak ada mau nangis-nangis ya Beb. Apa Beb ya? Takut, itu hati keras. Gimana caranya? Fatabaka, fa illam tabki fatabaka. Kalau tak bisa nangis, buat nangis. Gini aja contohnya. Ya Allah, gitu kan gitu. Ya harus gitu. Tak ada mau keluar air mata, ambil minyak cap kapak. Taruh sini. Biar keluar tuh. Itu penyakit. Orang kalau tak bisa nangis kepada Allah, itu penyakit hati. Makanya kata ulama, usahakan nangis. Pokoknya usahakan macam mana air mata itu keluar. Tak keluar, apa balsam, minyak cap kapak ke apa, taruh sini. Nanti itu ujung-ujung kalau sering begitu, lembut hatinya. Kalau dibiarkan, makin keras tuh hatinya. Dan hati yang keras itu hati yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kerasnya hati orang, dia tak mau nangis. Ketika berdua-duaan dengan Allah, tahajud, sujud, ketika tahajudnya bermunajat, istighfar, minta ampun ketika tahajud, tak bisa nangis, itu tanda keras. Begitu gitulah. Ya Allah, ya Allah, gitu kan, paksa. Tak ada mau keluar, bawang ambil. Sampai nangis. Nah, ketika udah keluar air mata tu, udah keluar, teruskan ke arah sedih, ke arah nyesal. Itu sangat dicintai oleh Allah. Nomor 2. Yang pertama tadi, berkorban untuk taat. Yang kedua, nangis karena
Menyesal. Jadi bukan hanya menyesal, harus nangis. Harus keluar mata. Apa kata Nabi Muhammad? Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrusu fi sabilillah. Atau kama qala Nabi. Kata Rasulullah, ada dua mata. Dua mata ini tidak bakal disentuh api neraka. Satu, mata yang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang tak tidur malam karena menjaga ketika berperang melawan orang-orang kafir di jalan Allah. Dua mata itu, yang nangis karena Allah, yang tak tidur malam karena menjaga untuk membela agama Islam, itu dua mata tak akan disentuh api neraka. Maksudnya apa? Kalau udah mata tak disentuh, ya jasadnya pun selamat gak? Masa mata yang selamat, badan masuk neraka? Tak mungkin. Itu bahasa kiasan dari Nabi. Kalau matanya selamat, berarti jasadnya pun selamat dari neraka. Salah satu adalah mata yang nangis karena takut kepada Allah. Itu yang kedua. Yang kedua kata malaikat Jibril, yang paling dicintai oleh Allah itu menangis karena nyesal terhadap perbuatan dosa. Yang ketiga, was-sabru indal faqah. Was-sabru indal faqah. Sabar ketika dalam keadaan sulit. Sulit hidup, dia sabar. Yang tiga, kata malaikat Jibril yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama badrul istita'ah, mengorbankan kemampuan untuk taat kepada Allah. Yang kedua, wal buka indan nadamah, menangis ketika menyesali perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Yang ketiga, was-sabru indal faqah, dan sabar ketika dalam kehidupan atau keadaan yang lagi sulit. Sulit ekonomi, sulit kehidupan, sulit kerja, sulit makan dan lain-lain. Itu sabar. Maka tiga perkara itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kalau tiga sifat ini ada pada seorang hamba, hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril. Kemudian an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, artinya para dokter-dokter hati. Mereka berkata, mani'tasama bi aqlihi dhalla. Siapa orang yang bersandar dengan akalnya, dhalla, dia akan sesat. Makanya kita tak boleh bersandar kepada akal. Kalau mau bersandar tu kepada agama Islam. Jangan bersandar kepada akal kita. Ini tak masuk akal ni, tak diikut. Tak boleh. Akal kita harus ngikut Islam. Bukan agama Islam suruh ikut akal kita. Siapa yang bilang begitu? Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad, ikutilah, kata Allah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, tinggalkan. Apa maksudnya itu? Yang diajarkan Nabi Muhammad, ikut, kata Allah. Ikut jalah. Yang dilarang, tinggalkan. Artinya yang diajarkan Nabi Muhammad, mau masuk akal, tak masuk akal, ikut. Yang dilarang Nabi Muhammad, mau masuk akal, tak masuk akal, tinggalkan. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Artinya apa? Akal kita ni harus ikut agama. Akal kita harus ikut ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi misalnya kita ngelihat ajaran Islam, akal kita tak nerima. Jangan kita tak mau ngerjakannya, jangan. Tetap kerjakan. Kenapa? Allah yang suruh. Apa yang dibawa Nabi Muhammad ikut. Mau walaupun kita tak masuk akal, berarti akal kita tak sampai. Akal kita belum sampai. Nah, kalau yang dilarang oleh Nabi Muhammad, kata Allah, tinggalkan. Lah kok dilarang ni sama Nabi Muhammad ya? Tak masuk akal. Udah tinggalkan, akal inti simpan. Ikut ya, kata Allah. Yang dilarang, tinggalkan. Jadi akal kita jangan jadikan sandaran. Jadikan sandaran itu adalah ajarannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh nih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bilang begini. Kalau agama Islam itu semuanya diukur dengan akal, maka di dalam bab tentang mengusap sepatu itu di bawah, bukan di atas. Kalau dalam fikih itu, dalam fikih ada namanya babu mashil khuffain. Babu mashil khuffain. Bab boleh mengusap dua sepatu. Jadi ketika musim dingin misalnya pakai sepatu dua. Ya, dulu pernah saya bahas tuh.
Jadi kalau lagi musim dingin pakai sepatu dua. Kita wudhu dulu, wudhu udah sempurna wudhunya pakai sepatu. Nanti misal batal wudhu, tak usah buka sepatunya. Wudhu pas sampai di kaki, ambil air basahkan dikit tangannya, usap di atas sepatunya. Bukan usap di bawah, usap di atas. Berapa lama boleh begitu? 1 hari 1 malam. Kalau musafir 3 hari 3 malam boleh, tidak lepas sepatunya. Yang penting jangan junub ya. Boleh itu, wudu sampai di kaki, tidak usah buka, tidak usah dibasuh. Ini sepatu, ambil tangan, basahkan, usap di atasnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau agama Islam itu ngikut akal, sebenarnya yang diusap di bawah sepatu, bukan di atas. Kan yang kotor kan di bawah. Kok diusap di atas? Makanya kata Sayyidina Ali, agama Islam itu jangan diukur pakai akal. Kalau pakai akal yang di bawah diusap, kenapa di atas? Ikut ya lah, kata beliau. Itu Sayyidina Ali bilang begitu. Nah, jadi kata ahli hikmah ni, jangan kamu bersandar kepada akal, sandarlah kepada Islam. Kalau bersandar kepada akal, kamu sesat. Yang kedua, kata beliau, manis taghna bimalihi qalla. Siapa yang merasa cukup dengan hartanya, maka dia akan miskin. Siapa yang merasa cukup dengan harta, miskin. Apa maksudnya? Maniktafa bimalihi lam yakfihi dzalik. Siapa yang merasa cukup dengan harta, harta tidak akan mencukupkan dia. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi, manistaghna billah aghnahu. Siapa yang merasa cukup dengan Allah, merasa cukupnya dengan Allah. Allah yang dia merasa cukup dengan Allah, bukan hartanya, maka orang itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man azza bi makhluqin zalla. Barang siapa yang bersandar kepada kekuatan makhluk, bukan kekuatan Allah, ngandalkan anak buahnya, ngandalkan kerabatnya, bukan ngandalkan Allah, maka orang itu akan hina. Jadi kalau mau bersandar, bersandar kepada Allah. Kalau mau cari kekuatan dari Allah, jangan dari makhluk. Karena yang bersandar kepada makhluk akan hina, kata beliau. Udah isya apa belum? Nah, kemudian wa an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah juga, daripada dokter hati, thamratul ma'rifah thalathu khisalin. Buah atau hasil dari dekatnya orang kepada Allah. Jadi kalau orang sudah dekat kepada Allah, apa hasilnya? Ini hasilnya. Salasu khisal, ada 3 perkara. Hasil kalau orang sudah dekat kepada Allah. Yang pertama, al-haya minallahi ta'ala. Malu dia kepada Allah. Malu kenapa? Malu mau maksiat. Malu mau buat dosa. Jadi orang kalau sudah ada rasa malu dalam hatinya mau buat dosa itu malu. Itu tanda. Berarti kedekatan dia kepada Allah sudah ada buahnya. Sudah ada hasilnya. Berarti kalau orang tidak ada sifat malu ketika maksiat, berarti kedekatan dia kepada Allah belum ada hasilnya. Berarti kalau kita mau tahu selama ini nih saya nih ibadah nih udah mendekatkan diri saya kepada Allah ke belum ya? Nah, kalau mau tahu hasilnya, yang pertama, malu tak kita kepada Allah kalau mau maksiat. Kalau kita sudah punya sifat malu, walaupun tak dilihat orang, malu mau buat dosa sama Allah, berarti berhasil tuh. Dekatnya kepada Allah sudah ada buahnya, sudah ada hasilnya. Yang kedua, wal hubbu fillah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta artinya apa? Dia melakukan segala sesuatu kebaikan itu tidak ada tujuan lain. Tujuannya satu saja, mengharapkan ridha Allah. Itu tanda yang kedua, orang sudah berhasil dekat kepada Allah. Buahnya dia cinta kepada Allah, melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Yang ketiga, wal unsu billah. Dia senang ketika ibadah kepada Allah. Jadi ibadahnya bukan terpaksa. Ketika dia melaksanakan ibadah, tidak lagi terpaksa, tapi atas dasar senang dan sukanya dia kepada Allah. Tiga tanda orang berhasil dekatnya kepada Allah. Apa tadi? Malu kepada Allah, malu mau maksiat. Ya. Yang kedua, melakukan ibadah tujuannya ridha Allah bukan yang lain. Yang ketiga, dia melaksanakan ibadah bukan lagi menggugurkan kewajiban, tapi dia melaksanakan ibadah semata-mata karena senang kepada Allah. Ya begitulah orang-orang soleh itu. Mereka ibadah senang kepada Allah SWT. Sampai maaf ada diriwayatkan dari salah satu wali Allah,
namanya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan. Beliau itu kalau sholat cepat, tapi tetap tidak meninggalkan tumakninah, cuma agak cepat kalau sholat. Seorang wali Allah namanya Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan, kalau sholat agak cepat. Ditanyakan sama beliau, Bib, antum ni kok sholat agak cepat, Bib? Apa kata beliau? Berat beliau jawabnya. Dipaksa-paksa, kok sholat agak cepat, Bib? Kata beliau, saya kalau sholat tidak bisa lama. Kalau lama, keluar. Saking nikmat. Sampai ke batasan itu beliau. Saking merasakan nikmat dalam sholat, kalau terlalu lama takut keluar air mani. Kalau keluar air mani kan batal sholatnya. Wajib mandi, apalagi di masjid haram dia. Tak boleh diam di masjid kan. Makanya beliau agak cepat. Biar kenapa? Biar jangan sampai keluar air maninya. Sampai segitunya lezatnya mereka sholat itu. Apalagi waktu tahajud ya. Sampai-sampai kalau waktu tahajud itu para wali-wali Allah itu bilang apa? Lau kana ahlul jannah fil jannah fi misli ma nahnu fihi fil lail lakanu fi 'aisyin thayyib. Kalau penghuni syurga itu di syurga dapat nikmat seperti kami dapat nikmat ketika bangun tahajud, sungguh hidup mereka itu enak. Artinya kalau mereka di syurga, nikmatnya tidak seperti nikmatnya kami ketika tahajud, maka di syurga itu kalah nikmatnya dengan nikmat kami tahajud. Jadi mereka membandingkan nikmat syurga itu dengan nikmat tahajud. Saking nikmatnya tahajudnya itu sampai mereka bilang kalau di syurga nikmatnya tidak seperti ini, berarti kurang nikmat di syurga itu. Saking lezatnya. Itulah orang yang sudah ada hasil dekatnya kepada Allah. Jadi merasakan ibadah itu nikmat. 3 tu ya, ingat 3. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita malu membuat maksiat? Sudahkah kita melakukan segala perkara itu karena Allah, cinta kepada Allah? Yang ketiga, sudahkah kita melaksanakan ibadah itu atas dasar senang bukan terpaksa? Nah, kalau 3 ini sudah ada, berarti kedekatan kita kepada Allah sudah ada buahnya, sudah ada hasilnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Pengumuman sedikit. Besok insyaallah milad majlis bulanan kita, majlis selawat malam besok insyaallah.